Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala ta'ala la yuridillahu bil khairi wa bil fitri. Baik hari jamaah sholat subuh majlis at-taqwa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang hormat para pengurus yayasan Masjid At-Taqwa yang terhormat Bapak Haji Sunarso dan juga Bapak Wakil dan seluruh bapak-bapak ibu sekalian. Baik, kita langsung saja sesuai dengan tema macam-macam bentuk terkabulnya doa. Hari ini jamaah rahimahullah, saya akan buat memakai poin pertama, poin kedua, poin ketiga, biar gampang diingat. Poin pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah apabila hambanya tidak meminta kepada Allah. Poin pertama, Allah marah apabila hambanya tidak minta. Man lam ya'alillah yaqdab alaih. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Bisa jadi dalam hidup ini orang serba cukup hidupnya, jabatan tinggi, uang banyak, fasilitas cukup, dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena sudah punya segala-galanya. Ya. Jabatan ada, uang banyak, fasilitas hidup cukup, sehingga tidak atau jarang meminta kepada Allah. Poin pertama, Allah marah apabila kita tidak meminta kepadanya. Yang kedua, doa itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Mulia doa itu. Dalam dua hadis riwayat Tirmidzi, laisa syai'un akrama Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa itu mulia di hadapan Allah. Bahkan Nabi Muhammad, seorang imamul anbiya, imamul mursalin, Habibullah, banyak berdoa. Para sahabat begitu antusias mengikuti Nabi fi aqwalihi wa af'alihi. Kehidupan para sahabat, bapak-bapak ibu sekalian, bagaimana kehidupan para sahabat
mereka begitu antusias, semangat mengikuti Nabi Muhammad dalam ucapan dan perbuatannya. Kalau pengen tahu kehidupan para sahabat, mereka semangat iktida'u bin Nabi, mengikuti Nabi di dalam ucapan dan perbuatan. Jadi laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi doa itu mulia. Pertanyaannya, kenapa kalau kita berdoa Allah menganggap hamba-Ku ini sedang melakukan yang mulia? Ibu sekalian, Allah. Yang pertama, kalau kita mengangkat tangan kita, beginilah orang berdoa. Orang ini li'idhari fakri, ketika berdoa dia menampakkan butuhnya dia kepada Allah. Fakri itu butuh ya. Jadi ketika kita berdoa, hamba ini menunjukkan bahwa dirinya butuh kepada Allah. Satu. Kedua, ketika berdoa, hamba ini dia menampakkan bahwa dirinya lemah. Izharil fakri wal azzi, lemah. Nyambung? Paham gak? Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya kita menampakkan kita butuh Allah, kita lemah. Wattadzallul, kita hina. Allah yang hambanya, angkat tangan. Hambaku ini butuh aku. Hambaku ini menunjukkan dia kelemahannya. Hambaku ini menunjukkan dirinya hina. Yang keempat, wal ittirafu bi quwwatillah wa qudratihi. Kalau kita berdoa di samping yang tiga tadi, menunjukkan kita butuh, kita lemah, kita hina, orang tersebut mengakui kekuatan Allah dan kekuasaannya. Nyambung gak? Nyambung gak? Jadi mengakui Allah kuat, Allah kuasa, Allah mampu memberikan saya rezeki, Allah mampu menyelamatkan saya, Allah mampu melindungi saya, Allah mampu menyelesaikan persoalan saya. Maka itu kita angkat. Itu kemuliaan doa. Menampakkan butuh, menampakkan lemah, menampakkan hina, dan mengakui ini, mengakui kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Allah mampu memberikan saya rezeki, Allah mampu menyelamatkan saya, Allah mampu melindungi saya, dan Allah mampu dengan kekuatannya, kekuasaannya menyelesaikan problem saya. Jadi orang berdoa itu bukan sembarangan di hadapan Allah. Bahkan Nabi berlindung kalau doanya nggak terkabul. Padahal Nabi doanya itu pasti terkabul, tapi masih berlindung. Dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu sekalian, Nabi kalau doa itu cuma dua doanya. Satu, minta kebaikan. Kedua, berlindung dari keburukan. Jadi kita buka hadis ini
minta kebaikan. Hadis ini minta kebaikan. Di bab doa ini minta kebaikan, ini minta kebaikan. Ketika kita buka lagi hadis ini, Nabi berlindung dari keburukan. Jadi yang diminta Nabi itu dua. Satu, minta kebaikan. Kedua, berlindung dari keburukan. Sehingga Abi Umamah melihat doa Rasulullah banyak benar, banyak sekali. Bertanya, ya Rasulullah, da'auta doaan katsira lam nahbad minhu syai'an. Ya Rasulullah, doaku banyak sekali. Banyak sekali, kami tidak hafal. Apa bagaimana melihat Abu Umamah mengatakan demikian, doanya banyak, dia tidak hafal. Kata Nabi, hal adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Mau kalian aku kasih tahu doa yang doa ini mencakup semua doa. Kalau bahasa kita doa ini simple, tapi isinya padat. Enak begitu kan? Kalau di kampung-kampung doanya apa dibaca doa konten, baca berapa tahun, jadi dibaca dia ngapalin doa ya. Tapi kan kalau bagi yang hafal, kalau saya mesti menghafali semua doa Nabi, kayaknya saya nggak bisa. Dia tanya, ya Rasulullah, doamu begitu banyak, saya nggak hafal. Kata Nabi, nggak hafal doaku. Baik, aku kasih video kalau bahasa kita yang mencakup semua doaku. Al-adullukum ala mayat mauzalika, mau kamu aku kasih tahu yang mengumpulkan dari semua doaku. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa a'udzubika min syarri ma ta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan-kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi, tanpa menyebutkan apa-apanya kan, tapi kebaikan seperti yang diminta oleh. Kira-kira Nabi minta kebaikan banyak nggak? Banyak. As'aluka min khairi ma sya'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ya Rabb kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi. Ibu-ibu kalau pengen doa Nabi yang begitu banyak, pakai bahasa Indonesia, bahasa yang saya katakan, ya Rob, saya minta kepadamu kebaikan-kebaikan seperti kebaikan yang diminta oleh Nabi. Wa a'udzubika min syarri ma ta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan seperti berlindungnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad minta kebaikan banyak. Ini untuk kita yang sulit ya. Kan yang itu simple padat itu yang disuka. Khutbah simple padat itu yang disuka, ketimbang panjang ya. Pada guru tuh, pada mau kerja, pada mau makan, lapar, tidak mau sekolah, kok kita terlalu panjang, terlalu panjang. Jadi Nabi suka karena Rasulullah SAW yastahibu al-jawami aminat doa. Nabi Muhammad itu suka kumpulan doa. Kumpulan doa artinya doa sedikit lafal. Sedikit doanya, tapi terkumpul makna-makna. Kalau bahasa simpelnya, doa pendek, isinya padat. Isinya padat. Jadi ibu kalau pengen seperti permintaan Nabi, seperti berlindungnya Nabi kan banyak, berlindungnya banyak.
Dari azab kubur, azab jahanam, semuanya banyak. Bahkan kalau diperinci-perinci, Nabi berlindung dari telinga, mata, lisan, hati, dan kemaluan. Allah ini a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, dia yang tertinggi. Jadi ada dalam Al-Quran berlindung. Tapi ada dalam yang simpel. Tapi doa itu mencakup berbagai macam perlindungan yang dilindungan oleh Nabi. Aku berlindung padamu ya Rabb min syarri sam'i, dari buruknya pendengaran. Artinya apa? Berlindung kepada Allah dari telinga ini mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau berlindung telinga ini tidak mau mendengarkan yang hak. Banyak orang punya telinga, tapi telinganya tidak mau mendengarkan yang hak. Wa min syarri basari ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bahayanya mata. Jadi mata di hati bahaya, ya. Kalau ibu, kalau kita baca doa ini, insya Allah mata kita dijaga dari melihat yang haram. Amin syarri basari, aku berlindung Allah daripada memandang sesuatu yang haram. Ya api, banyak hal-hal yang diharamkan oleh yang kita lihat haram ini hukumnya. Tapi bagi remaja barangkali dia melihat, berarti kita punya mata tidak dijaga, tidak berlindung. Wa min syarri lisani, kami berlindung ya Rabb daripada bahayanya lisan, dusta, sumpah palsu. Wa min syarri qalbi, aku berlindung kepada ya Rabb dari bahayanya hati, sibuk hati lupa zikir kepada Allah. Wa min syarri mani, dan dari bahayanya air mani, artinya kemaluan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad banyak berlindung. Nabi Muhammad banyak minta. Doa itu banyak. Ketika seorang sahabat mendengar, saya tidak hafal doamu ya Rabb, ya Muhammad, Nabi kasih simple tapi padat. Artinya doa ini mencakup semua yang diminta oleh Nabi. Doa ini mencakup perlindungan yang diminta oleh Nabi dari berbagai macam bentuk perlindungan. Kalau pakai ibu bingung bahasa Arabnya, tulis saja begini: ya Allah, hamba meminta kepadamu kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi-Mu. Berarti udah padat itu. Kita nggak tahu yang diminta oleh Nabi, tapi kita secara tidak langsung, Nabi minta kepada Allah seperti itu, kita pun sama, minta kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi. Wa a'udzubika min syarri ma ta'adzaka minhu, dan aku berlindung pada ya Rabb dari berbagai macam keburukan seperti berlindungnya Nabi Muhammad. Semua ibu keburukan yang terjadi, kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gampang ya, simpel ya. Ibu bapak kalau lihat doa banyak banget doa Nabi. Nabi minta banyak pun, Nabi berlindung banyak, termasuk azab kubur, azab neraka jahanam, Nabi berlindung. Tapi kita doanya diajar oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kalau kamu nggak hafal doa yang panjang, baca yang simpel, tapi sudah mencakup semua yang aku minta, sudah mencakup semua yang aku berlindungkan kepada Allah. Bagaimana bahasanya? Ya Rabb, hamba meminta kepadamu kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi Muhammad. Aku berlindung kepada ya Rabb dari berbagai macam keburukan seperti berlindungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kalimat begitu, semua yang Nabi minta kita sudah minta.
Semua yang Nabi perlindungan, kita pun sudah berlindung. Ya, simpel kan? Simpel. Ibu mau hafal doa Nabi satu kali banyak. Udah usia kayak begini, nggak keburu dah, belum mati dah Pak Ustaz. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira. Mubasyir, Nabi Muhammad mubasyir, memberi kabar gembira kepada yang tidak menghafal semua doaku. Kira-kira bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Nabi Muhammad sallallahu wa na'udzubika min syarri ma ta'adzaka minhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpelnya, ya Rabb, hamba minta kepadamu kebaikan-kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi. Hamba berlindung kepadamu ya Rabb dari berbagai macam keburukan seperti berlindungnya Nabi Muhammad. Insya Allah Allah berikan berbagai macam kebaikan. Insya Allah Allah lindungi kita dari berbagai macam keburukan. Poin yang kedua tadi, poin yang pertama apa? Allah marah kalau kita tidak meminta. Yang kedua, doa itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alasannya apa? Doa itu mulia. Alasannya satu, karena orang berdoa dia menampakkan butuhnya kepada Allah. Dia menampakkan dirinya lemah. Dia menampakkan dirinya hina. Dia mengakui kekuatan Allah dan kekuasaan Allah mampu mengabulkan hajat kita. Nabi berdoa, ya Rabb, aku berikan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Hati yang enggak khusyuk. Hati enggak khusyuk, ngaji aja kadang-kadang enggak khusyuk, sholat enggak khusyuk. Doa juga enggak khusyuk. Mulutnya ngomong tapi hatinya enggak khusyuk. Ya kan? Aku berikan kepada hati yang enggak khusyuk. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba. Nafsu yang enggak kenyang-kenyang, nafsu yang enggak puas-puas. Sudah Allah kasih cukup masih merasa kurang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan Nabi bilang, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabul. Nabi Muhammad sudah pasti doanya dikabul, tapi berlindung. Itu ngajari kita, ya, agar kita juga berlindung daripada doa yang tidak terkabul. Amin. Dakwatin lagi saja pula doa yang tidak terkabul. Poin yang ketiga, apa poin yang gampang? Tadi poin pertama tadi apa? Allah marah kalau kita tidak minta. Poin yang kedua apa? Doa sangat mulia di sisi Allah Subhanahu. Dengan berapa pertimbangan kenapa doa? Kita mengakui kita orang itu fakir, lemah, hina, dan mengakui kekuatan Allah. Poin yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, apa yang harus dilakukan bagi orang yang doa? Dan terakhir baru macam-macam bentuk istilah doa. Ya. Yang diminta al-matlub ala minad da'i, yang diminta, yang diajukan kepada orang yang berdoa, yang pertama dalam berdoa itu Allah yahulla, jangan bosan. Jangan apa? Kita bosan kan? Ya, yang doa dia pulang. Yang doa dia pun pulang. Kita doa bosan kenapa? Karena kita nggak tahu perasaan kita tuh banyak doa yang nggak kabul sama Allah. Padahal nggak seperti itu nanti. Satu, orang yang berdoa dai jangan bosan-bosan berdoa. Yang kedua, dalam doa itu biniyatin shodiqah. Niatnya benar, benar-benar. Jadi syaratnya jangan bosan. Jangan bosan. Kedua, niatnya benar. Niatnya benar. Ya. Nah, niatnya benar niatnya. Ya. Allah tahu kita benar-benar.
benar-benar minta, niatnya benar, ya, bukan diri dia doang, segala macam pikir, wah dia dan dia cuma sekedar melafalkan doa, tapi hatinya tidak. Wajibatan birini wa barakatan birini. Minta tapi usahanya tidak ada. Pengen minta ilmu sama Allah, nggak mungkin Allah kasih langsung. Taklim belajar. Ya. Maka itu nanti ilmu hukumnya wajib. Ya, bangga dengan takwa. Kalau hari ini ibu-ibunya aktif, kalau bapaknya ngaji, ibu-ibunya ngaji kan enak. Rumah tangganya adem, kenapa? Bapaknya tahu, ibunya tahu. Ya, bapak-bapak kalau istrinya nggak hadir, kata Nabi, hendaknya yang hadir itu menyampaikan kepada yang goib. Yang goib nggak hadir. Kalau kita taklim, dapat ilmu, transfer sama istri. Tapi bapak taklim dari pulang istrinya. Padahal Nabi menganjurkan yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Waktu ilmu itu, ya, maaf apa? Ya, tadi ada kata Pak Ustaz, kalau kita punya dosa selautan, itu Allah ampuni dosa selautan, cukup membaca Subhanallah bihamdi 100 kali. Subhanallah. Bapak Ibu gak pernah lihat laut, jarang lihat laut. Kalau ada buih selautan, itu digambarkan dosa kita. Allah begitu rahmat. Cukup Ibu mulai hari ini kalau belum ngamalkan Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Kalau saya mau mengajarkan jamaah, saya harus ngamalkan dulu. Saya tidak mau menyampaikan sesuatu kalau saya belum tidak mengamalkan. Tahdid lima. Kalau kita menyampaikan kita tidak mengamalkan, benci Allah pada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Ustaz bilang, tapi kok gak jamaah ya? Tuhan sampaikan ke imam tadi kata Pak Ustaz, kalau kita punya dosa sebuah lautan, tentu dosa yang kecil ya Bu ya, dosa ya. Kalau dosa yang besar harus taubatan nasuh. Kalau yang kecil sebuah lautan cukup. Subhanallah kata Nabi, siapa yang berselawat dengan Subhanallah berhamdi fil yaumi atamarrah, satu hari 100 kali, ya, untuk khotoyahu, diampuni kesalahannya, wa ikana misla jabalil bakri, sekalipun sebanyak buih lautan. Jadi yang pertama yang diminta kepada yang berdoa, satu, jangan bosan berdoa. Kedua, niatnya benar. Yang ketiga, hudurul qalbin, hati-hati. Saya juga begini. Kalau Bapak Ibu saya pengen zikir, saya bukan menghayal. Allah akan manggil saya jam 6. Padahal kan belum tentu. Belum. Supaya zikir saya khusyuk, jam 6 saya mau dijemput oleh Allah. Sampai jam 6 belum Allah panggil. Tapi pengen bagaimana supaya zikir khusyuk, akhirnya saya buat macam-macam. Jam 6 Allah akan menjemput kita. Kira-kira pagi-pagi kalau kita zikir kita khusyuk. Nanti ketika Zuhur Allah akan menjemput saya. Kira-kira Ibu kalau punya duit sudah kagak? Sudah kagak? Usahakan dulu. Jangan-jangan saya nanti tidak ketemu maghrib. Sekarang kita subuh belum tentu kita ketemu maghrib. Apa hari ini kita khusyuk. Tar malam maghrib saya mau dijemput oleh Allah. Maka ada diri, jaga diri khusyuk. Mau baca Quran, mau zikir, mau senyum, semuanya baik. Hudurul qalbin, hati-hati. Ya. Bisa nggak buat hati-hati? Ya Roh, hadirkan Allah. Ya. Allah mohon, itu hanya Engkau yang mampu. Jadi
sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, itu bagi berdoanya. Ya. Terus saya pun ala roja ijabah, berharap dikabulkan ijabah, dikabul. Ya. Wala yang latu kerahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Syarrul khalqi al-iblis. Makhluk yang paling buruk adalah iblis. Betul? Siapa? Berdoa Allah kabul. Iblis aja yang mentang Allah, kagak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, berdoa Allah terima. Syarrul khalqi, seburuk-buruk makhluk Allah, iblis doa diterima. Rabbi fa'anzir ila yaumil qiyamah. Tuhan, berikan aku tempo, ya, sampai hari dibangkitkan manusia. Minta ditangguhkan ajalnya iblis sampai hari Fa'inna karena iblis dikabul doanya. Doanya dikabul, ya. Terus yang terakhir, Allah ya'kula minal haram, jangan makan yang haram. Jadi kalau pada makan yang haram, ibu bapak sekalian, itu jauh dikabul doanya. Jangan makan haram. Pak Ustaz, saya nggak makan yang haram, Pak Ustaz. Ya. Perasaan ibu makan haram itu dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Memakan hak fakir miskin. Saya juga hasil kerja saya sendiri. Iya, kelihatannya. Ternyata di situ hak fakir miskin tidak dikeluarkan. Dia makan berarti harga. Gitu. Jadi orang yang berdoa seperti itu, jangan bosan. Niat yang benar, hati-hati, yakin ijabah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, poin yang yang terakhir, ya, macam-macam betul ijabah. Ya, baik, ini saya baca berdasarkan kitab sumber, ya. Jadi di antara ijabah doa, ya, yang pertama ibu sekalian, ketika seseorang berdoa, ya, anal ijabah al-amwat. Jika kamu doa berdasarkan hadis, ya, beberapa macam bentuknya. Minha tahsilu aidil makhluk bil waqtil makhluk. Yang kita minta dikabul pada waktu meminta. Bahasanya apa? Tokcer. Yang kita minta terkabul pada saat meminta. Tapi ini kan bukan tingkatan kita, tingkatan nabi, tingkatan wali yang sudah bersih, yang khusyuk. Ketika kita langsung. Saya pernah dulu ikuti kiai saya ceramah di tengah lapang, waktu tenda orang banyak, ya, hujan, ya, kiai berdoa, ya, Allahumma hawalaina wala terbaca, Allahumma hawalaina wala alai, Allahumma hawalaina wala, itu langsung tuh gelap-gelap langsung zikir ke sana, itu dokter. Ya, tapi apa langsung ya, itu bentuk doa itu, ya, tahsinu anil makhluk fi waqtil matlub. Yang diminta dikasih pada waktu itu juga, cash ya. Ya, itu maunya kita yang bilang, maunya kita. Tapi ternyata doa itu ada waktunya. Tidak ada waktu yang istijabah, ada tingkat waktu yang kondisi yang di situ mustajab. Ya. Jadi pertama apa? Yang diminta dikasih pada waktu saat itu juga. Ya. Ya Allah, selamatkan dalam perjalanan saya pulang kampung sampai kembali ke Jakarta. Ibu mau pulang kampung, berdoa ya Allah selamatkan. Dalam perjalanan kampungnya selamat ke kampungnya, pulangnya selamat. Ada yang gak banyak selamat kan? Ya, di tol kecelakaan, tapi ibu selamat, balik selamat, itu pun bentuk dikabul. Ya Allah,
hamba mohon kepada hari ini anak hamba ujian tolong luluskan. Tapi kan kalau lulusnya ujian kan sampai selesai ujian dulu. Sampai selesai dulu ujian yang masa orang hari ini baru ujian ya Rob, anak hamba ujian tolong luluskan. Pasti lulusnya setelah selesai ujian, masih mau lulus sekarang, enggak, doanya sekarang. Ya. Yang kedua, yang diminta itu dikabul, cuma bertempo, berwaktu. Keinginan kita mau sama saya, doa langsung kabul, iya kan? Bertempo. Kenapa? Ada hikmah. Bapak-bapak baru rajin ke masjid, ya, berdoa sama Allah, ya Allah objekkan saya tolong, ya, bulkan, ya, hasilkan ya Allah. Baru senang ke masjid, bul objekkannya banyak duit. Ya disebut sering jalan-jalan kan, ada di mall baru gitu ya kan. Jadi terkabul. Yang kedua, dikabul sesuai yang diminta tapi bertempo. Kenapa? Ada hikmahnya. Yang pertama bagus, sesuai yang kita minta pada waktu meminta. Yang kedua, sesuai yang kita minta pada waktu lain waktu. Pokoknya doa aja. Ya. Yang ketiga, ya, wa min hadda usyar badalahu. Doa yang kita panjatkan itu, ya, dapusar tertolaknya keburukan, tertolaknya bala sebagai ganti. Kita nggak berpikir ketika kita selamat dari bala, itu Allah ganti doa kita yang kita minta. Tidak usah badal, bentuk terkabulnya doa yang ketiga, tertolaknya keburukan-keburukan sebagai ganti. Terus yang keempat, al-aqa'in khairin akhar khairun min atubihi. Yang keempat, diberikan oleh Allah kebaikan yang lain, yang lebih baik yang kita minta. Itu yang kadang-kadang kita gak berpikir. Kita minta A, Allah ngasih B. Pernah berpikir gak? Paling kita mikir A, pikirannya A, ternyata Allah kasih B. Allah kasih kebaikan yang lebih baik dari yang kita minta. Dua lagi, ya. Wa minha ittiharuhu di yaumin yakun ahwat ila syawmi. Allah simpen. Doa disimpan ke Allah. Doanya dia baik, disimpan. Liyaumin untuk hari, ya, yakun ahwaja ilaihi, di mana hari itu kita lebih butuh pahala. Nanti kita butuh pahala. Ada satu hari di mana kita semua butuh pahala. Di situ doa-doa yang kita panjatkan Allah berikan. Ini loh waktu doa kamu. Iya. Mungkin kalau besok di akhirat mungkin orang pengen, kalau begitu kalau saya pengen doa saya disimpan sama Allah di hari kiamat baru diberikan. Ya. Disimpan. Ya baik. Oh nggak disimpan. Kenapa disimpan? Liyaumin, untuk hari di mana besok kita lebih butuh pahala doa. Doa wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah, ya. Yang terakhir, ya. Wa minat takfir dzunub bi qadri ma da'a. Diampuni kesalahan sesuai dengan doa kita. Doanya dikit, ya dikasih dikit, ya. Itu macam-macam bentuk ijabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasa seperti ini, ya, Allah itu nggak pengen ada hambanya, makhluknya nggak lebih dermawan. Gak mau Allah. Ya.
Oh, Pak Jiwon langsung berbawan. Enggak. Ada pun satu makhluk yang lebih firman Allah nggak mau. Mungkin Allah marah kalau nggak diminta. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala itu Hayyun Karim. Malu, pemalu dan pemurah. Allah sangat malu. Idza rafa 'abda yadaihi, Allah malu kalau hambanya angkat tangan. Jadi kalau kita berdoa jangan ditaruh di sini. Doa itu angkat tangan. Itu angkat tangan. Sebab hadisnya begitu. Inna Allah Hayyun Karim yastahi minal 'abdi. Allah sangat pemalu, sangat pemurah, malu dari hambanya. Idza rafa yadaihi ayyarudau syukran. Allah malu kalau hambanya ngangkat tangan, minta kembali tangan kiri kosong. Berarti doa kita kabul kan? Malu Allah. Kalau kita angkat tangan kembali hari itu, Allah nggak kabul, Allah malu. Yang penting doanya memenuhi syarat tadi itu. Memenuhi syarat, ya. Sampai sebegitu amat Allah aku malu. Kalau hambaku ngangkat kedua tanganku, hambaku kembali dengan tangan hamba. Berarti artinya apa? Allah beri, cuma terimanya tadi tuh ada yang cash, ada yang tertunda, ya kan? Ada yang bentuknya terhindar dari musibah, ada yang diberikan lebih baik dari yang dia minta, ada yang disimpan nanti, ya, ada yang doanya menghapus kesalahan. Baik minggu sampai di hampir 1 jam. Kalau ada yang mau betulnya kayak cukup banget asal ibu dari ada yang mau diminta lagi, mau pertanyaan silakan. Ya. Ya. Dia jelas Allah malu. Ya. Kalau kita minta kembali dengan tangan, artinya Allah berinya itu tadi enam bentuk itu. Ya. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya tempo ataupun yang disimpan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya, ya kalau tidak ada saya cukup ya. Iya. Ada ini enggak? Takut enggak? Ya. Ya. Iya, takut salah paham. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu adab doa tadi. Iya, adab doa ya. Adab doa itu yang tertera di hadis atau yang tidak tertera di hadis juga sangat sama. Lagi pakai apa? Ya. Adab doa ya, ya. Harus baik mengangkat tangan atau bisa juga tidak mengangkat tangan. Iya. Banyak kali kan kita lihat. Pertama ya, memang semua pakai adab ya. Ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu kan. Ya. Kiai pinter kalau adabnya jelek, kita segan ya kan. Adab dan ilmu itu harus beriringan. Ibarat ini orang padi semakin tinggi semakin orang semakin berilmu harus semakin tahu. Baik, adab berdoa. Satu sebaik-baik hadis adalah menghadap kiblat. Saya majelis masuk dalam kiblat. Sebaik-baik tempat itu menghadap kiblat. Jadi doa pun menghadap kiblat pertama. Yang kedua ada dari angkat tangan, ya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai begini, kurang adab. Sebetulnya banyak, tapi paling satu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dua angkat tangan. Ya, disertai dengan syarat itu diawali dengan hamdalah, sholawat. Jangan langsung ya Allah luluskan anak saya. Ini simpel banget sih doa. Ya Allah luluskan ujian anak saya. Ibu salah. Puji dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik. Itu pintu langit terbuka. Ya Allah, luluskan, mudahkan ujian anak saya. Jangan langsung, ya Allah, luluskan ujian anak saya.
nggak ada hamdalahnya, tidak ada selawatan. Jadi Pak Haji ngadep kiblat, tangan diangkat. Ya. Ada yang mengatakan, ya setelah itu usap muka, ya usap di antara adabnya berdoa, ya. Dan juga ya hadir hati dan yakin Allah, ya. Ini termasuk bagian adab sebetulnya, ya. Bagian adab itu yakin, ya. Itu bagian yang saya sebutkan tadi, itu bagian. Tapi menghadap kiblat dan mengangkat tangan, itu insya Allah kabul. Ya. Ada lagi Ibu? Iya, wajib. Atau tidak ada lagi? Bahwa itu Ada bahwa dia satu surah ini menyambung mengenai adab dan berdoa. Apakah kita sebelum berdoa bisa memuja dulu kepadamu? Katakanlah ya Allah, Kau yang Maha Kuasa, ya Allah, Kau yang Maha Hadir. Terus berdoa. Andainya kita berdoa langsung. Ya. Artinya kalau tadi ngadep kiblat, kedua angkat tangan, dan adabnya juga puji Allah dulu, ya. Kalau bahasa kita alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan. Kalau alhamdulillah kita dalam kiblat, itu bagian bentuk pujian Allah, ya. Allah Subhanahu wa Muhammad. Nah, kita baca sebut Nabi Muhammad sallallahu pada Nabi baru bisa doanya sesuai kebutuhan dirimu, sesuai kebutuhan. Tadi kita sholat itu ada doa 10-8 doa itu. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, cukupkan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, beri aku rezeki, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'ani, maafkan aku. Itu dalam sholat tadi kita doa itu. Duduk antara dua sujud, ya kan, duduk antara dua. Mungkin yang permasalahan sebenarnya sholat menurut bahasa doa. As-sholatu lugotan ad-doa. Sholat itu menurut bahasa doa. Jadi tadi itu mungkin hafal tapi arti nggak tahu. Sebenarnya kita udah doa setiap hari itu. Minta ampun. Rabbil firli, arti Allah ampuni saya. Rabbil warhamni, rahmati saya. Wajburni, cukupkan kekurangan saya, cukupkan. Warfa'ni, ini doa apa? Doa antara dua sujud. Warfa'ni, angkat derajat. Warzukni, berikan kami rezeki. Ya. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu'ani, maafkan aku. Itu doa 8 biji itu udah luar biasa. Permasalahannya berarti ibu usahakan tahu artinya ketika duduk. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, karena tahu artinya. Warzukni wahdini wa'afini. Ibu akan khusus sholatnya kalau setiap itu yang dibaca tahu artinya. Berarti kita andai kata sholat bangun, ya, kalau mata salam itu udah berdoa, udah kita orang sombong banget kagak berdoa habis sholat, ente salah. Tadi dalam sholat dia sudah doa 8 biji. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, cukupkan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, beri aku petunjuk, beri aku hidayah, wa'afini, berikan aku kesehatan, wa'fu'ani, maafkan aku. Ibu usahakan yang 8 ini doa itu usyuk. Rabbil firli warhamni wajburni, kita masih kurang, wajburni Allah, cukupkan kekuranganku. Itu kalau begitu sholatnya akan khusyuk. Rabbil firli warhamni wajburni, artinya menerjemahkan. Warzukni, aku kasih rezeki.
wahdini itu arti doa yang ketika dibaca dalam sujud. Coba semuanya artikan. Rabbil firli, ya Allah ampuni, warhamni, rahmati, wajburni, cukupi kekurangan, warfa'ni, angkat derajat, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'ani, maafkan kesalahan. Baik itu juga ya. Jadi jangan langsung doa, ada kiblat ya, angkat tangannya dan baca antara yang sholat. Baik, ada lagi atau bapak-bapak belakangan? Baik, ada yang bertanya lagi? Iya Ustaz, saya ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini juga saya sudah menanyakan. Oh ya, ada bahasa yang berani. Kamu menanya? Iya. Ya, menanya. Sebenarnya pertanyaan malah itu apa? Iya. Pertanyaan ini udah banyak saya tanyakan ke Ustaz Sabahi. Iya. Belum dapat. Iya. Masalah. Apa gunanya doa atau apa fungsinya doa jika takdir Allah sudah diletakkan bahkan jauh sebelum kita dilahirkan? Wah, ini pertanyaan berat juga. Dengan takdir Allah, dengan doa kita. Kalau ada takdir Allah kan biasanya udah pasti terjadi gitu kan. Kalau Allah udah takdirkan. La yaruddu doa Allah. Tadi saya. La yaruddu qada illa doa. Qada itu kan ketentuan Allah. Ketentuan. Ada ketentuan itu ada qada mubrom. Qada mubrom itu qada yang pasti siapapun gak bisa nolak. Mau bapaknya jenderal, mau bapaknya presiden, mau bapaknya nabi, itu qada mubrom seperti kematian. Bisa ditolak nggak? Bisa ditolak nggak? Itu qada mubrom. Qada ya, kan? La yarudul qada, tidak ada yang bisa menolak qada illa doa, kecuali doa. Lalu yang qada yang bisa ditolak dengan doa apa? Selain qada mubrom. Selain pada mubrom, ya. Jadi kita memang kena musibah, tapi doa kita, Allahumma Allah bika min jahdil bala, kita minta kan, wadar kisahmu turun tubala, mestinya berat tubala, berat. Tapi doa kita, Allahumma min jahdil bala, ya Rabb kamu beri kepadamu dari bala yang berat, itu bala jadi ringan. Ya. Jadi qada Allah ada dua, qada mubrom, qada mu'alah. Qada mubrom itu qada yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak. Ya. Qada mubrom, mu'alah itu tergantung. Ya. Kita pengen mau pulang kampung jalan tol, kan tentu di samping berdoa, cara nyopirnya juga harus fisik sih kan, gitu kan? Oh fisik lagi ngantuk nyopir, bisa gitu lah. Jadi ada dua kodok ya, kodok mubrom, kodok yang tidak bisa ditolak, seperti kemana. Kedua kodok mu'alah, tergantung. Ya. Kalau kita sakit, mau ditentukan sakit, tapi kita menjaga kesehatan kita, makannya kita jaga. Kita tahu sakit bakal terjadi, tapi kita atur makanan kita. Paling tidak sakitnya itu tidak sebesar yang Allah tentukan. Jadi kodo ada dua, ada kodo yang tidak bisa ditolak dengan doa. Ya Allah, undurkan kematian saya. Bisa kan? Jadi jangan minta sekali-kali, minta aja ya. Tapi kalau kok minta panjang umur, padahal sudah ditentukan umur kan? Itu minta panjang umur, ulama mahasiswa atau panjang umur. Ada silaturahim, man ahabba ayyusatalahu biriti wa ayyusatalahu akhir. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Zohir hadis, zohirnya ya.
panjang umur dengan silaturahmi. Kata ulama ini enggak, umur gak bisa panjang, tapi di situ panjangnya itu panjang berkahnya, kalau kita sering silaturahmi, nanti umur kita tetap seketentuan yang di dalam perut, tapi umur itu padat bermakna dengan silaturahmi. Ketika kita nggak ada itu yang silaturahmi masih pada umur, diingat kita, didoain kita, ya. Jadi emang ajal sama rezeki begini. Ibu sekarang rezekinya masih ada, kita masih hidup. Ntar malam kalau udah habis, mati ntar malam. Rezeki sama ajal satu paket ya. Ibu pengen rezekinya gede turun apa pelan-pelan? Turun gede, tapi di atas tinggal dikit. Berarti matinya tinggal dikit lagi mati. Tapi rezekinya turunnya slow. Tapi masih banyak. Berarti umurnya masih terbaik aja menurut Allah. Jadi gitu ya, tolong ya. Jadi kodok, apa hubungannya doa dengan kodok? Ada ya. Kita pahami dulu kodok ada dua, kodok mubrom, kodok mahal. Kodok mubrom tidak bisa ditolak dengan doa. Kematian tidak bisa ditolak dengan doa ya. Tapi yang lain bisa dengan doa. Suruh baca surat Al-Qur'an, waqi'ah biar rezeki lancar, iya kan? Tapi kalau baca rezeki jangan pikirin rezeki lancar. Baca aja waqi'ahnya, baca aja karena Allah. Baca karena Allah. Satu sampai di sini tahu. Kalau masih boleh aja siap, tapi takut kelamaan Quran. Ibarat bayi disusuin kebanyakan, muntah kan? Nah, pengajian begitu juga. Kebanyakan Pak Utang udah lewat 1 jam. Baik, sampai sini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Pokoknya kita berada yakin tidak keluar dari yang 6. Tidak keluar dari yang 6. Baik, ibu sekalian, saya ngajak baca saya istighfar ya. Mungkin tadi belum baca. Saya istighfar ini tiket masuk surga. Siapa yang baca saya istighfar nanti dipanggil Allah dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika astaghfiruka a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rahmatar rahimin. Alhamdulillah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.